Halo sahabat lovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini. Di mana cerita kali ini pun semakin seru guys. Tampaknya pun di sini Om Sigit begitu sangat murka dan sangat emosi kepada Farhat sendiri. Begitu juga dengan Tante Delina. Apalagi setelah Om Sigit melihat kemesraan Gino bersama dengan Abel di mobil itu. Dan di mana di sini ketika mereka bertemu di tengah jalan bersama dengan Om Farhat dan Om Sigit pun begitu sangat murka, dan di sini Tias pun begitu sangat sedih melihat keluarganya yang begitu sangat hancur karena tidak ada lagi keakuran di antara mereka satu dengan yang lain. Dan di sini pun Dean memastikan dan mengatakan kepada Om Sigit begitu juga dengan Om Edwin Cobra kalau mereka di kesini untuk mencari Aura dan juga Hani yang telah hilang. Dan di sini pun Om Erwin Cobra hanya terdiam karena mendengarkan perkataan dari Dian sendiri, dan rencana mereka memang untuk mencari Aura yang sedang hilang. Entah siapa yang merencanakan penculikan dari Aura sendiri. Om Farhat yang begitu sangat membenci keluarga Om Sigit, dia pun tidak terima jika nantinya Gino bersama dengan Abel saat akan menikah. Pastinya Om Farhat tidak akan merestui hubungan mereka, apalagi dengan Tante Delina. Namun di sini seorang ibu pastinya akan mendukung anaknya sendiri apapun yang terbaik untuk anaknya itu. Dan di mana ketika pulang ke rumah pun Hani begitu sangat murka dan emosi kepada Bik Sarni karena Bik Sarni tidak betul menjaga Aura sehingga ada penculikan di sekolah Aura tadi siang. Dan Hani pun begitu sangat panik karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencari Aura, siapa yang sebenarnya telah membawanya pergi tanpa sepengetahuannya. Dan di sini pun ketika Hani menunjukkan surat itu kepada Bik Sarni yang dimana preman itu meminta tebusan kepada Hani dengan seharga 1 miliar. Dan di sini pun Hani tidak tahu dari mana dia akan mendapatkan 1 M itu untuk menebus Aura agar dibebaskan. Dan di sini Sarni begitu sangat sedih karena dia juga merasa bersalah kepada Aura karena dia tidak bisa menjaga Aura dengan baik sehingga ada orang yang telah menculik dirinya. Dan di sini Hani hanya nangis dan dia pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak tahu harus dari mana dia mendapatkan uang 1 M untuk menebus Aura anaknya sendiri. Dan di sisi lain ketika Om Sigit sampai di kontrakan barunya dan dia pun tanpa sengaja melihat dari jendela ada mobil sosok Gino, dan di situ dia melihat ternyata di dalam mobil Gino ada juga Abel yang dimana sedang bermesraan dengan Gino yang dimana orang yang paling dia benci. Di sini pun Om Sigit melihat pemandangan itu dan ingin meneliti siapa yang ada di dalam mobilnya dan apakah Gino sengaja membuat Abel menjadi senjata bagi Om Sigit agar dia semakin mengetahui ternyata anak putrinya itu begitu sangat mencintai di orang yang paling dia benci. Dan di sini Abel tampaknya sangat bahagia karena Gino sebentar lagi akan menikahi dirinya. Dan tanpa sengaja Abel pun melihat dari mobil ternyata Om Sigit sedang melihat ke mobil itu, dan di sini pun Abel merasa tidak enak karena dia belum siap kalau ayahnya sendiri Om Sigit mengetahui hubungan mereka yang dimana apalagi sebentar lagi Gino sudah mengatakan ingin melamarnya dan menikahi dirinya. Dan Aura begitu sangat ketakutan di gudang yang dikurung oleh para preman itu. Dia hanya menangis dan meminta tolong berteriak di gudang itu, namun tidak ada seorang pun yang bisa menolong dirinya. Dan dia hanya bisa menangis. Dan Bik Sarni pun menghubungi Dean, dan setelah Dean sesampainya di kontrakan dan Bik Sarni menghubunginya dan mengatakan kalau Aura sedang diculik dan meminta tebusan kepada mereka 1 M. Dan di sini pun Bik Sarni begitu sangat menyesal dan sangat menangis karena dia juga merasa bersalah. Betapa terkejutnya Dean karena mendengar kabar dari Bik Sarni Aura diculik, bahkan meminta tebusan 1 M kepada mereka. Dan begitu juga dengan Tias, dan mereka pun tidak tahu siapa di balik penculikan Aura sebenarnya. Apakah mereka sanggup